Minasan konnichiwa. Kembali lagi bersama dengan Ade Sensei ya. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai bunpo, teman-teman. Kita akan belajar mengenai melengkapi kalimat. Oke? Kita akan lihat ya, kira-kira ya gimana sih bisa mengerjakan soal ini dengan cepat ya. Nah, kita lihat kira-kira soalnya kayak gimana, teman-teman. Nah, jadi kita lihat ya, di sini kita akan belajar 4 soal. Ada yang bintang 2, 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat misalnya nomor 19 nih ya. Ada agemasta, ada kuremasta, ada moraimasta. Berarti apa coba teman-teman? Berarti ada kodwa dari, berarti ada watashi atau aite yang melakukan di situ. Oke? Nah, kita lihat nomor 20. Ada tasukani, tatoeba, tokoroga, sorekara. Berarti apa teman-teman? Berarti minasan ga daisuki na setsukushi. Ya, teman-teman ya. Banyak ya keluar di sini ya. Oke, terus kita lihat ada nimo, nidake, noyona, nohokani di sini. Ini dia nuansu di sini ya. Nah, itu terakhir ya, bintangnya 3 ya teman-teman ya. Ada aite, aeru no ga, aoka ga temo. Nah, itu juga nuansu. Nah, kita lihat kira-kira gimana cara mengerjakan soal tersebut ya. Nah, kita lihat soalnya kayak gimana ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada soal nih, panjang nih. Temanya tentang Ryugakusei no Sakubun. Di sini ya, watashi no un ya. Ada 4 soal di sini. Kira-kira cara jawabnya gimana ya, teman-teman ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Nah, nggak usah pusing, kita lihat aja poinnya di mana. Nomor 1. Nomor 19 ya. Sini bintangnya ada 2 ya, teman-teman ya. Jadi nggak sulit tapi nggak susah juga di sini. Kita lihat di sini story-nya ya, teman-teman ya. Kita disuruh menjawab nomor 19. Ada kosong di situ ya, teman-teman ya. Di sini dari kalimat ini ya, yang jadi hint itu apa sih? Coba teman-teman pikirkan dulu ya, kira-kira hintnya apa sih di situ? Oke, kita lihat sama-sama ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini ya, ada watashi ga iku, watashi ga iku. Nah, watashi ga iku tuh, kita lihat di sini ada Hayashi-san ya, ada orang lain di sini ya. Hayashi-san wa itsumo hanashi kakete kuremashita ya. Nah, itu karena ada wa di sini, teman-teman. Ada partikel wa. Oke? Nah, jadi yang lebih cocok adalah kuremashita di sini. Tapi teman-teman agak bingung nggak di sini antara nomor 3 dan 4 ya, teman-teman ya. Nomor 4 juga hanashi kakete moraimashita. Biasanya dipakai buat apa? Moraimashita. Sama ya, ada orang lakukan untuk kita ya. Tapi kita lihat di sini ada partikel wa tadi ya. Nah, kira-kira kalau moraimashita tuh partikel yang cocok apa sih, teman-teman? Biasanya yang muncul. Coba teman-teman pikirkan dulu ya. Gampang ya, teman-teman ya. Kalau moraimashita teman-teman pasti udah belajar sebelumnya. Itu biasanya dipakai untuk kalau partikelnya adalah nih di sini ya. Jadi kalau untuk yang ini, yang sebelah sini biasanya wa ya, ada wa ya di sini ya, ada wa kuremashita. Tapi kalau misalnya untuk yang moraimashita biasanya ni moraimasu, kayak gitu ya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Jadi bacanya gimana coba? Watashi ga iku to Hayashi-san wa itsumo hanashi kakete kuremashita. Ya, jadi apa namanya si Hayashi-san ngomong ke saya. Nah, jadi penggunaannya seperti itu kira-kira kalau dalam bahasa Jepang ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi kita lihat nomor 19 tadi. Kita baca sama-sama lagi ya. Watashi ga iku to Hayashi-san wa itsumo hanashi kakete kuremashita. Sore de watashi tachi wa dandan nakayoku narimashita. Apa namanya, kalau kayak pergi ke tempat tersebut, si Hayashi-san ini selalu ajak bicara. Setelah itu, watashi tachi wa jadi lebih ke akrab di situ ya. Jadi karena si Hayashi-san apa ya, aktif ya, ajak bicara ya. Jadi akrab di situ ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya, teman-teman ya. Nomor 20. Nah, kali ini bintangnya hanya 1, jadi nggak sesulit yang sebelumnya ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman ya, kita disuruh mengisi nomor 20 di sini. Nah, kira-kira dari kalimat ini yang menjadi hint itu yang mana sih, teman-teman? Coba teman-teman pikirin dulu ya. Nah, kita disuruh mengisi apa yang tadi ya? Setsuzoku ya, teman-teman ya. Coba pikirin dulu. Kira-kira ini apa di situ? Oke? Kita lihat di sini ya, ada di adobaisu wo kuremasu di situ ya. Nah, berarti habis itu kita lihat lagi di sini. Ada apa ya, teman-teman ya? Ada mo di sini, ada 2 mo ya. Setelah nomor 20 ini ada 2 mo di sini ya. Oke? Nah, berarti teman-teman kira-kira ya yang menjadi jawabannya. Kalau untuk 20 ini apa sih, teman-teman? I adobaisu wo kuremasu. Terus ada mo di sini, ada 2 mo di sini ya. Berarti hanashi ga suzukimasu ya, nih. Berarti pembicaraannya berlanjut ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira kalau berlanjut itu kata penghubung yang tepat apa sih, teman-teman? Gampang ya, sono we atau sore ni di situ. Nah, kita lihat sini. Berarti jawabannya yang cepat antara sono we dan sore ni berarti ada lagi apa lagi, teman-teman? Gampang ya? Sore kara. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, gitu teman-teman cara jawabnya ya. Kita baca ya. Hayashi-san wa itsumo ii adobaisu wo kuremasu. Sore kara watashi tachi wa dari tomo eiga ga suki na no de eiga no hanashi mo yoku shimasu. Kayak gitu ya, jadi ada lanjut, ada percakapan yang berlanjut di situ. Bukan hantai, bukan yang berlawanan ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat satu-satu ya, teman-teman ya. Kira-kira kalau nomor 1, 2, dan 3 ini penggunaannya gimana sih? Nah, nomor 1 misalnya tasukani ya, teman-teman ya. Nah, tasukani itu biasanya dipakai untuk apa kalau dalam bahasa Indonesia? Pastinya ya, pastinya bla bla bla. Kayak gitu.
Misalnya, Tasukani so desu, Tasukani attemasu. Shikashi, nah biasanya ada yang lanjutannya nih, ada berlawanan, ada sesuatu yang berlawanan di situ. Agak beda ya sama pastinya ya, mungkin ya, tapi biasanya digunakan untuk mengaffirm sesuatu, tapi habis itu ada sesuatu yang ingin dilawan di situ. Oke? Kita lihat lagi yang berikutnya. Ada tatoeba, gampang ya kalau tatoeba ya, contohnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak terlalu sulit ya, sama karena artinya ya di situ ya. Nah kita lihat lagi selanjutnya. Ada tokoroga. Nah ini agak sulit ya teman-teman ya. Tokoroga itu biasanya kalau bahasa Indonesia mungkin omong-omong, tapi agak beda kalau dalam nuansa bahasa Jepang ya teman-teman ya. Biasanya dipakai buat apa teman-teman? Dipakai untuk demo, tapi ada odoroku. Dia ada sesuatu yang dikagetkan di situ. Odorokyo arawasu toki ni tsukaimasu. Ya ada yosogai di situ ya teman-teman ya. Jadi kalau ngomong-ngomong kan nggak selalu kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Jepang tokoroga itu biasanya dipakai untuk menjelaskan ada sesuatu yang dia kagetkan di situ. Ada yosogai di situ. Oke, nah kita lihat contohnya lebih jelas ya. Kira-kira kayak gimana sih penggunaannya? Nah, lihat teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ngedate ya teman-teman ya, biasanya habis ketemu pacar gitu ya, atau misalnya teman-teman lagi nge-post ya, nge-post sesuatu yang ada gebetan gitu ya. Suasananya kayak gini ya teman-teman ya, seneng banget rasanya ya, kayak happy banget, enjoy gitu ya. Nah, tapi teman-teman ya, kita lihat nih, Kino, deto de ii kanji desu ka? Otagai zutto waratte mashita. Tokoro ga sedih ya teman-teman ya, ada sesuatu yang sedih di situ ya. Misalnya sesuatunya kayak gimana coba? Deto dai wa zenbu watashi ga hagarimashita. Kanashii desu yo ne. Ii kanji desu na no ni. Hoka no kareshi ga iru koto ga wakarimashita. Kanashii desu yo ne. Kesa kara renraku ga dekimasen. Ii kanji datta no ni. Waratte mashita no ni. Nah, kira-kira gitu penggunaannya. Tokoroga ya teman-teman ya. Untuk menunjukkan yosogai atau sesuatu yang kita kagetkan. Nah, jadi kira-kira penggunaannya seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat ke nomor berikutnya teman-teman ya, nomor 21 di sini ya. Nah, di sini bintangnya ada 2 ya teman-teman ya, berarti nggak terlalu sulit dan nggak terlalu susah. Nah, kita lihat kira-kira di sini ya teman-teman, dari kalimat ini yang menjadi hint apa sih teman-teman? Kita disuruh untuk menjawab nomor 21 di sini ya teman-teman ya. Coba teman-teman pikirin dulu deh, kira-kira yang bisa jadi hint di sini apa sih? Kita lihat kalau dalam mencari hint ya teman-teman ya, yang penting itu adalah kita mencari kesamaan dari subjek dan predikat di sini ya. Kita cari kira-kira yang sama tuh apa sih dari kalimat ini. Kita sama ya teman-teman ya. Ada tomodachi ga dekiru. Oke. Nah kita lihat lagi kira-kira dari kalimat ini ada yang mirip nggak teman-teman? Yang jadi apa sama antara subjek dan predikatnya. Nah di sini ada tomodachi ga dekita. Oke. Nah kita lihat lagi di sekelilingnya ya teman-teman ya. Ada apa lagi di situ? Kita lihat ada konnani toshiue no tomodachi ga dekita. Berarti ada kanke di sini ya teman-teman ya. Ada kanke antara konnani toshiue no sama tomodachi ga dekita. Ada keunikan di situ ya. Nah, kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, di sini ada Hayashi-san ya. Berarti ada kanke juga di sini antara Hayashi-san dan tomodachi ga dekiru. Kayak gitu. Nah, kira-kira kalau dari kalimat ini ya teman-teman ya, ada keunikan. Seharusnya ada tomodachi ga dekiru di sini. Kira-kira yang menjadi jawaban biasanya apa sih teman-teman? Gampang ya. Ada tokucho di situ ya, konnani toshiue no tomodachi. Nah, habis itu Hayashi-san no yona tomodachi. Nah, itu yang menjadi jawaban di sini ya. Nah, kira-kira yang cocok di sini apa sih? Kalau kita melihat apa namanya hubungan ya, kanke antara dua kalimat tersebut. Coba kita lihat sama-sama ya. Nimo. Oke, teman-teman kita udah lihat hubungan ya, melihat hubungan antara dua ini ya. Kira-kira jawaban yang cocok apa ya dari 1 sampai 4 di sini? Kita lihat ya, satu-satu ya. Ada nimo ya, ada ni dake di situ. Kira-kira dipakai buat apa sih teman-teman? Biasanya untuk ada pembandingan di situ ya, ada A dan B di situ. Biasanya dipakai untuk penambahan suika, gitu ya. Nah, kita lihat Hayashi-san ni mo tomodachi ga dekiru. Hayashi-san ni dake tomodachi ga dekiru. Nah, itu nggak cocok teman-teman, karena di sini yang mau dilihat cuma ada Hayashi-san ya, nggak ada orang lain di sini. Hayashi-san suka lain gitu ya. Nah, jadi pakainya untuk apa teman-teman? Jadi nggak cocok ya sini ya. Jadi bukan nomor 1, nomor 3. Oke, nah kita lihat lagi nomor 4 ya, ada Yorokani di sini. Itu juga nggak cocok ya, karena kenapa teman-teman? Karena ini dipakai untuk lain ya, berarti ada orang lain di situ. Hokanimo hiru. Nah, tapi kita lihat di sini cuma ada Hayashi-san di sini. Nah, berarti nggak cocok di sini. Berarti itu juga bukan ya, teman-teman ya. Berarti sisanya tinggal gampang ya, teman-teman ya. No yona Hayashi-san no yona tomodachi ga dekiru. Nah, dipakai buat apa, teman-teman? Untuk bagaikan ya, kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, biasanya dipakai untuk menjelaskan sesuatu di situ. Ada tokucho ya, ada sesuatu yang unik dari orang atau benda tersebut. Seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman penggunaan untuk noyona di sini. Oke teman-teman, kita lihat soal berikutnya ya teman-teman ya. Kita lihat nomor 22. Kali ini ada bintangnya 2 ya teman-teman ya. Jadi soalnya nggak terlalu sulit dan nggak terlalu susah juga. Sedang ya teman-teman ya. Nah,
seperti biasa nih, teman-teman. Tadi teman-teman udah belajar Bunpon no Yona ya, teman-teman ya. Diingat-ingat lagi ya. Kita lihat di sini ya, ada 22, nomor 22. Hint dari kalimat ini apa sih, teman-teman? Teman-teman bisa cari ya, di sekitar nomor 22-nya ada hint apa. Coba teman-teman pikirkan dulu, kira-kira jawabannya apa ya? Gampang ya, teman-teman ya. Di sini ada yokata desu. Berarti apa nih, teman-teman? Ada past tense ya di sini ya. Ada oke, teman-teman tadi udah lihat ya di sini ya. Ada yokata desu ya. Berarti dia ada past tense ya. Ada kakoke di situ ya. Nah, kita lihat kira-kira yang cocok buat kakoke di sini itu ada apa aja sih, teman-teman? Gampang ya, teman-teman ya. Kita lihat di sini ya, teman-teman ada AFC ya, teman-teman ya. Nah, berarti dia cocok biasanya buat kakoke di situ karena penggunaannya adalah aite yokata desu atau aite ureshi desu. Nah, ada kakoke di situ, sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, kita lihat nomor yang selanjutnya ada air noga sama aukara ya. Di sini ya, itu apa? Mirai ya, teman-teman ya. Sesuatu yang belum terjadi, masa depan ya, teman-teman ya. Nah, kalau air noga biasanya dipakai untuk tanoshimi desu gitu ya. Air noga tanoshimi desu. Biasanya untuk masa depan. Nah, ini nggak cocok ya, teman-teman ya, karena ada mirai. Nah, ini juga sama, nggak cocok. Karena mirai, sesuatu yang terjadi di masa depan. Nomor 4, atemo biasanya dipakai buat apa, teman-teman? Atemo yoi desu, atau apa ya, sesuatu untuk menanyakan ya, atemo ii desu ka, kayak gitu. Oke, dipakai untuk mirai juga, tapi penggunaannya agak berbeda sama yang aukara sama air noga di sini. Tapi ini juga bukan ya, teman-teman ya, nggak cocok ya, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah aite, gitu ya. Kita baca sama-sama lagi ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. こんなに年上の友達ができたのは初めてでしたが、年齢の差は重要ではないことが分かりました。日本で林さんに会えてよかったです。Jadi seperti yang bilang ya tadi ya, kalau saya umur itu bukan sesuatu yang penting. Nggak nyangka bisa ketemu sama Hayashi-san di sini ya. Nah, dia merasa senang sekali bahwa dia bisa bertemu dengan Hayashi-san di sini. Nah, jadi penggunaannya seperti itu ya, gampang ya. Kita lihat nanti untuk selanjutnya. Melihat berita tadi ya, watashi no en ya, teman-teman ya. Nah, minasan mo nihon ni iiai ga toii koto o inorimasu. Itu ga oi desu yo, minasan. もちろんいろんな人がいて teman-teman bisa lakukan bisa bertemu dengan berbagai macam orang ya. Di Jepang ya ada yang baik, ada yang jahat juga, tapi sensei berpesan semoga teman-teman kalau ke Jepang ya bisa ketemu sama orang yang baik kayak si Hayashi tadi ya, teman-teman ya. Oke, ditunggu ya teman-teman sampai di Jepang nanti. Oke, teman-teman tadi udah belajar macam-macam ya dari berbagai macam soal yang ada. Teman-teman tadi udah belajar bunpo. Nah, kira-kira teman-teman kalau sensei kasih soal lagi nih, teman-teman bisa nggak jawab sendiri ya tanpa bantuan sensei? Coba kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Kira-kira bisa nggak tuh jawabannya? Oke, nomor 1, soal nomor 1 ya. Di sini ada kalimat, teman-teman disuruh untuk menjawab nomor 1 di sini. Pilihannya cuma 2, Kuremasta dan Moraimasta ya. Jadi teman-teman udah belajar ya, kalau dalam Kuremasta dan Moraimasta itu bedanya biasanya apa sih? Josinya ya teman-teman ya, partikel. Partikelnya itu menjadi sangat penting. Oke, teman-teman boleh dipikirkan dulu kira-kira jawabannya apa ya teman-teman ya. Mungkin pikirkan dulu, boleh di stop dulu videonya. Oke, kita lihat ya, gampang ya jawabannya ya. Di sini ada partikel apa? Ada 2 partikel di sini ya, teman-teman ya. Partikelnya ada ga dan ni, teman-teman. Nah, tapi teman-teman nggak perlu pusing. Teman-teman perlu fokus di partikel pertama aja. Ada 2 partikel yang ini aja ya, teman-teman ya. Fokusnya ke partikel pertama aja di sini. Nah, kalau ga itu cocok apa, teman-teman? Gampang ya, Kuremasta ya. Kuremasta ya, teman-teman ya. Kuremasta. Jadi, di senpai ga A-san ni hanashikakete kuremasta. Kenapa sih bukan Moraimasta? Kan bisa juga ya, di senpai ga Esa nih hanashikakete Moraimasta juga bisa ya teman-teman ya. Nah, kalau ini beda teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya Moraimasta itu adalah berarti si di senpai ini ditolong sama Esa, ditolong sama si Esa. Sedangkan dalam konteks ini yang ngomong, yang ajak ngomong duluan siapa teman-teman? Di senpai ya, di senpai ga hanashikakete kuremasta. Di senpai ini hanashikakete Moraimasta. Jadi konteksnya seperti itu teman-teman. Yang menjadi fokusnya adalah si di senpai. Kita lihat lagi ya penggunaannya ya, nomor berikutnya. Sama nih, kita disuruh jawab juga untuk berarti nomor 2 di sini ya. Ada Kuremasta dan Moraimasta di sini. Nah, kita lihat di sini partikelnya apa, teman-teman? Ada ni ya di sini ya. Nah, kira-kira kalau ni jawabannya apa, teman-teman? Boleh dipikirkan dulu mungkin. Oke, gampang ya teman-teman ya. Ada ni di sini ya. Ada Shinsei Tsunahito yang menjadi subjek di sini. Berarti kalau ni jawabannya adalah apa ya? Moraimasta. Bukan Moraimasta. Berarti terbalik sama yang tadi ya, teman-teman ya. Shinsei Tsunahito ni hanashikakete Moraimasta. Jadi dia ditolong oleh Shinsei Tsunahito. Oke, kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya, perbedaan antara Kuremasta dan Moraimasta.